Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa berkomunikasi langsung dengan para peserta Taspen yang otomatis menjadi peserta Korpri. Belum bayar WiFi apa gimana? Yang sama-sama kita hormati Pak Sudan selaku Ketua Umum Korpri Pusat, Bulia, Direktur yang membawahi bagian pensiun, teman-teman dari Korpri seluruh ASN baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa berkomunikasi langsung dengan para peserta Taspen yang otomatis menjadi peserta Korpri. Ya, karena yang bisa menjadi peserta Korpri itu dipastikan adalah PNS atau ASN. Nah, rekan-rekan sekalian, tadi yang disampaikan Pak Sudan terkait dengan hak dan kewajiban ASN sebaiknya ketika pensiun nanti bisa menerima haknya lebih besar dari saat ini. Memang kita sudah sering bicarakan baik itu dengan Kementerian Keuangan maupun Kemenpan dengan formulasi yang sedang kita ajukan atau kita godok bersama. Memang untuk saat ini PNS itu preminya, karena PNS ya, saya bicara PNS bukan otomatis ASN itu kan terdiri dari dua, PNS dan P3K. Jadi PNS itu mengikuti 4 program, THT, pensiun, JKK, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Nah, kalau yang untuk P3K hanya JKK dan JKN. Untuk program THT dan pensiun, sampai saat ini regulasinya itu masih pembayaran premi langsung dari gaji para PNS. Jadi belum ada kontribusi dari pemberi kerja. Nah, total premi yang kita terima di Taspen untuk PNS itu sebesar 8%. Jadi 3,25 untuk premi THT, 4,75 untuk premi pensiun dari gaji pokok, tunjangan istri dan tunjangan anak, dan tunjangan lain-lain tidak diikutsertakan dalam komponen premi. Nah, hal ini yang tadi disampaikan Pak Prof Sudan, bagaimana sih kira-kira teman-teman ASN ini ketika nanti pensiun itu penghasilannya tidak langsung drop. Kalau memang eselon 1 itu lebih besar tunjangan aktifnya, jadi sekitar 8% bisa diterimanya. Tapi yang non eselon mungkin bisa lebih besar karena tunjangannya lebih kecil dari penghasilannya. Saya ambil contoh, saya kemarin baru membayarkan salah satu direktur di Kementerian Keuangan untuk pensiun bulan Juli besok, eselon 1 itu gajinya yang diterima per bulan itu sekitar 5.200.000 atau 300. Nah, tabungan hari tuanya itu sebesar 100 juta. Jadi hal ini dengan kondisi saat ini memang sangat kecil, sangat begini. Nah, di sini kita juga berkolaborasi dengan anak perusahaannya itu namanya Taspen Lab untuk menaikkan penerimaan THT dan pensiun saat nanti ketika nanti pensiun saat masih aktif, teman-teman PNS ini bisa menambah preminya baik itu premi THT maupun pensiun pada institusi Taspen Life namanya. Jadi secara regulasi Taspen belum memungkinkan untuk menambah premi dari teman-teman PNS, ya. Nah, ini yang agak sedikit memang
ketika pensiun nanti teman-teman PNS masih berdasarkan regulasi yang lama, karena sudah kita sering bicarakan bagaimana sih formulasi ke depannya. Ini lagi digodok juga di Kementerian Keuangan maupun di Kementerian Menpan ini. Nah, teman-teman ASN sekalian, pada kesempatan kali ini kami sampaikan apa yang disampaikan Bu Lia tadi, bagaimana caranya teman-teman BKN mempercepat proses pengadaan SK pensiun, ya, penetapan pensiun. Maka Taspen menyambut hal itu langsung dengan memberikan haknya pada bulan saat yang bersangkutan memasuki usia pensiun. Jadi kami di Taspen sudah membuat aturan baru, membuat SLA yang baru. Setiap tanggal 1 ketika jatuh tempo dan persyaratan itu sudah masuk pada bulan sebelumnya, maka pada tanggal 1 wajib harus dibayarkan, langsung masuk ke rekening yang bersangkutan. Dan itu THT dan pensiun kami minta untuk segera dibayarkan agar tidak terputus antara gaji aktif dengan gaji pensiun. Nah, jadi di sini teman-teman yang sudah memasuki batas usia pensiun dan sudah mempunyai SK itu bisa langsung mengajukan haknya ke Taspen, baik itu melalui instansi ke Taspen langsung atau melalui websitenya Taspen. Jadi Taspen sekarang mempermudah untuk pengajuan hak pensiun. Hal yang perlu dicatat sebenarnya, persyaratan untuk pengajuan pensiun itu sangat mudah dan kita sudah meminimalisir persyaratan-persyaratan. Yang penting ada SK pensiun, atau mungkin kalau SK pensiunnya belum keluar, belum ditandatangani oleh PPK, kita bisa berikan kebijakan untuk dibayarkan berdasarkan pertek, karena pertek itu menjadi acuan untuk pembuatan SK pensiun. Nah, ini yang kita sering kolaborasikan dengan Bu Lia dan Pak Profesor Judan dan teman-teman di BKN agar dasar ini bisa segera diterima oleh peserta PNS yang masuk di batas usia pensiun, dan kami dari Taspen akan segera membayarkan. Yang kedua, persyaratan kedua yang penting adalah SKPP. SKPP ini untuk menunjukkan kapan gaji terakhirnya dibayarkan dan gaji berikutnya tidak dibayarkan oleh instansinya yang saat masih aktif. Karena kalau masih belum keluar SKPP-nya, kemungkinan bisa terjadi pembayaran gajinya bisa kelewat 1 bulan dan itu menjadi utang pada negara. Tapi itu bukan berarti memperlambat, mempersulit pengerjaan kami, tidak. Itu nanti bisa disusulkan kalau memang benar-benar gaji pada bulan berikutnya sudah tidak terbayarkan lagi. Intinya pada bulan berkenaan jatuh tempo, Taspen akan segera membayarkan hak THT maupun pensiunnya, dan saya pastikan tanggal 1 harus sudah masuk ke rekeningnya masing-masing, ya. Jadi persyaratannya untuk pengurusan pensiun pertama itu hanya 2, SK dan SKPP, tambahannya NPWP, nomor rekening sama KTP, lainnya enggak ada, ya, simpel. Dan itu bisa melalui website, bisa datang langsung, bisa juga melalui WA. Kalau memang nanti punya di kantor cabang ada WA-nya, nanti lewat WA aja kita bisa langsung proses. Jadi hard copy-nya nanti bisa menyusul belakangan. Jadi tidak ada kendala untuk pengajuan klaim saat ini. Yang penting semua persyaratan sudah terpenuhi. Dan Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan Pak Zudan tadi, kita sudah sering berkolaborasi dengan teman-teman dari mitra kerja terkait dengan pembinaan ketika teman-teman ASN itu belum memasuki usia pensiun. Apa sih kira-kira hobi yang bisa menjadikan mereka mendapat penghasilan? Nah, ini sudah kita bicarakan dengan beberapa mitra bank untuk pelatihan-pelatihan yang terkait dengan kewirausahaan. Dan ini semua gratis. Kami sudah minta di Taspen, semua yang dilakukan untuk kewirausahaan ASN itu gratis diberikan pelatihannya oleh
mitra-mitra perbankan, baik itu literasi keuangan, baik itu kewirausahaan, pertanian, atau sejenisnya, sampai dengan paskanya itu juga harus ditanggulangi oleh pemberi pelatihan kewirausahaan. Jadi teman-teman ASN ketika nanti mendapat pelatihan kewirausahaan dan sudah akan berjalan, ingin menjalankan kewirausahaannya, sampai dengan paskanya nanti penjualan itu akan ditanggulangi langsung oleh pemberi pelatihan. Nah, ini semuanya sifatnya gratis. Kami sudah sampaikan ke beberapa mitra dan itu sudah berjalan di beberapa tempat seperti hidroponik untuk menggunakan sapi, peternakan apa gitu ya, lele segala macam itu sudah berjalan di beberapa tempat. Yang terkait dengan kebijakan Taspen pelayanan yang untuk JKK dan JKM, kami juga sudah bekerja sama dengan rumah sakit. JKK itu jaminan kecelakaan kerja ketika PNS, baik itu PNS, ASN, PNS maupun P3K. Saya tidak melihat P3 itu penuh waktu maupun paruh waktu. Semua kita layani dengan hak yang sama sekarang. Ketika terjadi sesuatu dalam kondisi jam kerja, terjadi kecelakaan, segera ke rumah sakit, laporkan ke Taspen, maka Taspen akan memberikan surat jaminan saat itu juga. Jadi tidak perlu harus membayar ke rumah sakit. Jadi saya yakinkan, saya garansi kalau semua kantor cabang seluruh Indonesia harus memberikan surat jaminan ketika ASN mengalami kejadian pada saat jam kerja. Nanti ada mekanismenya. Yang pasti tidak ada lagi pertanyaan siapa yang akan membayar. Selama ASN itu masih dalam jam kerja, maka domainnya adalah domainnya Taspen ketika terjadi kecelakaan kerja, bukan di BPJS Kesehatan. Nanti akan ditolak di BPJS Kesehatan. Dan ini sudah komitmen. Dan ini sangat penting dan ini selagi kita masif untuk sampaikan ke seluruh institusi, baik itu kementerian maupun Pemda. Dan kami juga minta ke seluruh cabang PT Taspen untuk selalu masif melakukan sosialisasi hak dan kewajiban peserta pada saat yang bersangkutan mulai dari CPNS. Jadi tidak BOP saja sekarang. Jadi CPNS sampai dengan BOP itu teman-teman cabang harus mulai melakukan sosialisasi hak apa saja sih hak dan kewajiban agar teman-teman PNS ini sudah paham apa sih yang teman-teman PNS atau ASN ini dapat ketika masih dalam kondisi bekerja sampai usia pensiun. Untuk materi selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh Pak Armadi, Bu Dea, Mbak Dea, karena yang akan memberikan materi kompletnya nanti Pak Armadi selaku Senior Manager di layanan PT Taspen Pusat. Terima kasih Mbak Dea, Bu Lia, dan Pak Zudan. Mohon maaf atas salah-salah kata yang saya sampaikan. Nanti kami selalu menerima apa saja yang menjadi pertanyaan dan masukan buat Taspen. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.